Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Rizky Nabila. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan berorasi dengan tema implikasi ekonomi dan sosial dari UKT terhadap akses pendidikan yang tinggi di Indonesia. Kuliah tunggal atau bisa disebut dengan UKT secara serempak di berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah menjadi sorotan utama. Peningkatan ini telah mengundang perbincangan dan pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Fenomena seperti ini melahirkan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi yang berkualitas, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan aksesibilitas dan kesetaraan. Dengan kenaikan UKT yang terus-menerus, banyak mahasiswa yang merasa terbebani. Beberapa di antaranya terpaksa menunda kuliah atau mencari pekerja tambahan untuk menutupi biaya pendidikan mereka. Situasi ini menimbulkan pertanyaan fundamental. Apakah pendidikan tinggi masih bisa dijangkau di semua kalangan? Ketika biaya kuliah meningkat, apakah kualitas pendidikan juga ikut meningkat? Salah satu alasan utama kenaikan UKT adalah peningkatan biaya operasional kampus. Namun, apakah kenaikan ini sudah sesuai dengan peningkatan kualitas pendidikannya? Banyak mahasiswa mengeluh bahwa fasilitas kampus dan kualitas pengajaran tidak sebanding dengan biaya yang harus mereka keluarkan. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan mahasiswa. Mereka merasa bahwa kenaikan UKT hanya membebani tanpa memberikan manfaat yang signifikan dalam proses belajar mengajar. Kenaikan UKT juga mencerminkan ketidakadilan akses pendidikan tinggi mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Cenderung mahasiswa yang kurang mampu mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan lebih tinggi. Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan UKT bisa terlihat. Berikut adalah beberapa dampak yang timbul akibat kenaikan UKT bisa terlihat pada beberapa aspek antara lain. Pertama, peningkatan UKT secara serempak tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap mahasiswa dan orang tuanya. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan UKT bisa terlihat pada beberapa aspek antara lain. Pertama, Berikut adalah beberapa dampak yang timbul akibat kenaikan UKT bisa terlihat pada beberapa aspek antara lain. Pertama, peningkatan UKT secara serempak tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap mahasiswa dan orang tua mereka. Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan, tentunya yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Berikut adalah beberapa dampak yang timbul akibat kenaikan UKT bisa terlihat pada beberapa aspek antara lain. Pertama, peningkatan UKT secara serempak tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap mahasiswa dan orang tua mereka. Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi, tentunya yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Kedua, penyusutan aksesibilitas pendidikan tinggi. Kenaikan UKT bisa mengurangi aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Ketiga, penurunan diversitas mahasiswa. Kenaikan UKT juga bisa berdampak pada karangan
sosial, dan ekonomi. Jika biaya pendidikan menjadi terlalu tinggi, maka perguruan tinggi mungkin akan melihat penurunan dalam keragaman mahasiswa dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Keempat, peningkatan beban kerja. Untuk memenuhi kenaikan biaya pendidikan, mahasiswa mungkin akan terpaksa mengambil pekerjaan atau bahkan mengambil waktu studi lebih lama. 5. Kesenjangan pendidikan. Kenaikan UKT juga dapat memperkuat kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu. Sudah saatnya semua pihak, baik pemerintah, pihak universitas maupun masyarakat, duduk bersama untuk mencari solusi jangka panjang yang dapat mengatasi kenaikan biaya kuliah ini. Transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, peningkatan efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah harus memainkan peran ke dalam mengawasi dan mengatur kenaikan biaya kuliah, supaya biaya kuliah tetap normal dan masyarakat bisa menggapai pendidikan yang lebih tinggi sesuai keinginan mereka masing-masing.